Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Mabadu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kali ini kita bisa mengkaji lagi daripada kitab Riyadhus Shalihin, masih seputar taubat, hadis yang ke-19. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa ardah wa an Zair bin Hubeish, dari Zair bin Hubeish qala, ia berkata, ataitu Sofwan bin Asal radhiyallahu an, aku mendatangi Sofwan bin Asal, semoga Allah meridhoinya. As'aluhu, aku bertanya kepadanya, anil masih alal khufain, tentang mengusap sepatu khufain. Contohnya ketika kita berada di musim dingin, maka untuk meminimalisir dingin tersebut, ia menggunakan khufain, yaitu sepatu yang terbuat dari kulit. Maka penggunaan sepatu khufain itu baiknya adalah terlebih dahulu berwudu. Setelah wudu baru menggunakan khufain. Nah, ketika ia buang air kecil atau buang air besar, maka ia tidak perlu melepas khufainnya, tapi cukup mengusap di atas dua sepatu kulit tersebut, karena sudah dianggap sebagai kulitnya, karena ditakuti merasa kedinginan. Maka cukuplah dengan mengusap dua sepatu kulit tersebut di atasnya dengan air. Nah, bila mana dalam keadaan junub, maka dia harus melepas dua sepatu kulit tersebut atau khufain tersebut, sebagaimana dalam hadis berikut ini. Faqala maja'a bika ya Zair, apa yang mendatangimu wahai Zair? Ada apa ini? Fakultu, maka aku berkata, ibtigol ilmi, mencari ilmu. Faqala, maka beliau berkata, innal malaikata tada'u ajnahataha li talibil ilmi ridho bima yatlu. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, dan mereka redho dan rela atas apa yang diperbuat para penuntut ilmu. Fakultu, maka aku berkata, innahu qad haka fi sadri, sesungguhnya telah terbesit di dalam dadaku almasu alal khufain, yaitu mengusap dua sepatu khufain, ba'dal ghaid wal baul, setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kuntu imru'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku padahal adalah sahabat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajitu, maka aku datang, as'aluka, bertanya kepadamu, hal sami'tahu yazkur fi zalika syai'an, apakah kamu mendengar Nabi bercerita tentang hal tersebut? Qala, maka berkata Sofwan bin Asal, na'am, ya, saya pernah mendengarnya. Kana ya'muruna idza kunna safaron aw musafirin, beliau memerintahkan kami untuk memakainya ketika kami dalam keadaan musafir atau dalam keadaan berpergian. An lananza khafafana salasata ayamin wala lihinna, hendaknya tidak melepas sepatu khauf kami selama 3 hari 3 malam, illa min janabah, kecuali dalam keadaan junub. Nah, bagi seorang musafir, maka dia boleh menggunakan khufain 3 hari 3 malam. Adapun bagi seorang mukim atau penduduk asli sana, hanya diperbolehkan menggunakannya 1 hari 1 malam saja. Nah, dalam keadaan junub, maka dia harus melepasnya. Dia harus mandi terlebih dahulu. Setelah mandi hadas besar, maka kemudian wudu. Setelah wudu baru membolehkan menggunakan khufainnya lagi. Nah, andai kata dia batal lagi karena buang air kecil atau buang air besar, maka tidak perlu melepas khufainnya, tapi cukup membasuhnya di atas dua kulit sepatu tersebut. Kemudian, lakin min go'id wa bal wa naum,
tapi tidak dilepas ketika dalam keadaan buang air besar, buang air kecil, ataupun tidur. Fakultu, kemudian aku berkata, hal sami'tahu yazkur fil hawa syai'an. Wahai Sofwan, apakah engkau pernah mendengar Nabi menceritakan tentang cinta? Qala na'am. Maka Sofwan bin Asal berkata, ya, saya pernah mendengarnya. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Pada suatu hari kami bersama Rasulullah dalam berpergian. Fabaina nahnu indahu, maka ketika kami berada di sisinya, iznadahu a'rabi, maka tiba-tiba saja seorang Arab memanggilnya, bisautin lahu jahwari, dengan suara yang lantang, ya Muhammad, ya wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautih, maka Rasulullah menjawabnya seperti suaranya dia dengan nada yang keras, ha kemari, ada apa? Fakultu lahu, maka aku berkata kepada Arab tersebut, waihaka, celaka engkau, ukhdud min sautik, pelankan suaramu, fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena engkau berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad nuhitu an haza, padahal aku telah dilarang mengeraskan suaraku di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala wallahi la akhdud, demi Allah aku tidak akan memelankan suaraku, kata Arab Badui tersebut. Qala al-A'rabi, kemudian Arab Badui tersebut berkata, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaqu bihim. Wahai Nabi, ada seseorang yang mencintai satu kaum, tapi orang tersebut tidak dapat melampaui kaum tersebut, baik dalam segi keilmuan, dalam segi ekonomi, kekuatan, dan lain-lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad bersabda, almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah, bahwasanya seseorang nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Famazala yuhaddisuna, maka senantiasa Nabi selalu berbicara kepada kami, hatta zakarobaban, sehingga menyebutkan satu pintu, minal maghrib, dari negeri Maghrib, masiratan ardahu au yasira rakib fi ardihi arba'ina au sab'ina aman, yang mana jika ditempuh panjangnya oleh seorang penunggang, maka masa tempuhnya bisa mencakup arba'ina 40 atau 70 tahun. Qala Sofwan ahadur ruwah, berkata Imam Sofwan, salah satu periwayat hadis ini, Qibala Syam, awal daripada negeri Syam, khalaqallahu ta'ala yauma khalqis samawati wal ard. Awal negeri Syam Allah ciptakan pada hari penciptaan langit dan bumi. Maftuhan litaubah, selalu terbuka pintu itu untuk orang yang bertaubat. La yuhlaku hatta tatlu asyamsu minhu, tidak akan terkunci pintu tersebut sehingga terbitlah matahari darinya. Rawahu Turmuzi wa gairu, riwayat Imam Turmuzi dan lain-lainnya. Waqala, dan berkata hadis hasan sahih. Nah saudara, dalam hadis ini qauluhu artinya hakka, dalam ucapan hakka artinya asar, membekas, ya, atau tersirat. Wal hawa, dan hawa di sini yang dimaksud adalah al-hub, yaitu cinta. Wafil hadis, dalam hadis ini hikmahnya adalah fadlu hubbillahi wa rasulih, keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya, wal akhyar, dan orang-orang baik, orang-orang soleh, ahya'an wa amwatan, baik yang dalam keadaan hidup maupun yang mati. Hadis ini adalah sangat utama mencintai Allah dan Rasulnya dan orang-orang soleh, baik yang hidup maupun yang mati. Wafihi, dan dalam hadis ini pula fadlul ilmi wa ahli, keutamaan orang yang mencari ilmu dan juga pemilik ilmu. Wafi sahih Muslim, bahkan dalam riwayat sahih Muslim, qala Anas, Sayyidina Anas berkata, ma farahna farhan asyaddu ma farahna biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sangatlah senang
sangatlah bangga dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Wa qala Anas, dan berkata Sayyidina Anas, ana uhibbullah wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakrin wa Umar, dan juga Sayyidina Abi Bakar dan juga Sayyidina Umar. Fa arju an aku ma'ahum. Maka aku berharap akan bersama mereka nanti. Wa illam a'mal bi amalihim, meskipun aku tidak beramal seperti amalnya mereka. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tadi dapat kita ambil hikmahnya bahwasannya penggunaan khufain di waktu atau di musim dingin diperbolehkan bagi seorang mukim 1 hari 1 malam dan musafir 3 hari 3 malam. Dan ketika batal dalam keadaan buang air besar atau buang air kecil, maka tidak perlu melepasnya. Maka setelah buang hajat, maka dia cukup wudhu seperti biasa. Kemudian ketika membasuh kaki, dia cukup mengusapnya saja di atas 2 sepatu kulit tersebut. Adapun dalam keadaan junub, maka dia harus melepasnya. Kemudian ilmu lagi yang dapat kita ambil bahwasanya seseorang akan berkumpul bersama orang yang dia cintai. Jika kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka mudah-mudahan nanti di hari kiamat beliau akan berjumpa dengan kita. Karena setiap nabi, dari nabi-nabi zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad, mereka semua akan mendampingi umat-umatnya untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh alangkah indahnya kalau kita disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilindungi karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan pelajaran hadis kali ini dapat kita serap ilmunya dan bermanfaat sehingga dapat kita praktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.